Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan luar biasa. Senang sekali ini saya Azad Akbar akhirnya kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 14 November 2023 dan membahas tentang potensi tanah Indonesia ataupun juga negara Indonesia begitu luas karena memang kita dihadirkan dengan negeri yang dikata orang itu adalah surga atau daya surga dengan potensi lahan, iklim dan cuaca yang bisa membuat sebuah gerakan baru di dalam teknologi pertanian dan juga wisata seperti itu. Dan terkait juga dengan tema kita hari ini, yakni terkait dengan potensi pengembangan agrowisata di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah bergabung bersama kami di studio dua narasumber dan juga nanti ada hybrid, salah satunya di via daring seperti itu. Tapi saya akan sapa terlebih dahulu yang ada di ruangan studio pada hari ini. Dan yang pertama ini ada Abang Raden Edi Irianto selaku pelaku usaha agrowisata. Selamat sore, Bang. Selamat sore, sehat Abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini nanti menarik ya, langsung dengan pelaku usaha yang agrowisata ini sudah cukup, ini juga ya menarik perhatian masyarakat terkhusus di Provinsi Jambi. Dan selanjutnya juga ini pemirsa, ada Abang Rendra SIP MSI selaku akademisi. Selamat sore Bang. Selamat sore. Sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Ini nanti kita akan melihat bagaimana pandangan akademisi sendiri terkait dengan pengembangan agrowisata yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Dan bergabung juga bersama kita melalui via daring, melalui aplikasi Zoom. Ada Bang Solihin Tanjung SP yang merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Bogor. Halo, selamat sore Bang Solihin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Bang Solihin selalu sehat di sana. Nanti kita akan berbincang Bang bagaimana nih keterlibatan mahasiswa juga dalam pengembangan agrowisata yang ada. Walaupun ini salah satunya Bang ini merupakan mahasiswa yang dulu di Jambi juga, sekarang lagi melanjutkan pendidikan ya. Dan nanti kita akan berdiskusi dan berbincang. Dan pemirsa serta saudara yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang bersama narasumber kita pada hari ini terkait dengan tema kita, langsung aja menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Di membahas tentang agrowisata. Sebenarnya agrowisata itu apa Bang? Karena Abang nih yang membuat sebuah usaha yang menarik nih sekarang di Provinsi Jambi. Kalau agrowisata itu sebenarnya tanaman yang bisa ditampilkan untuk menjadikan wisata. Jadi saya berpikir kemarin itu menanam anggur itu merupakan hal-hal yang baru gitu. Jadi baru, jadi makanya saya terbersit di hati saya, wah saya bikinlah tanaman agrowisata ini tentang anggur. Baik. Itu awalnya. Berarti ini anggur ya? Anggur Fokusnya semua, adalah fokus anggur anggur seperti ya. itu ya. Ini sejak kenapa akhirnya tertarik nih dengan anggur dan awal berdirinya gimana Bang sebenarnya? Jadi awal berdiri itu waktu itu saya hobi bertanaman Bang. Tanam bermacam-macam buah-buahan. Tapi selanjutnya saya lihat di YouTube tanaman anggur itu bisa hidup. Jadi akhirnya saya mencoba mencari teman yang tahu tentang anggur. Rupanya di Jambi ini ada komunitas anggur, tapi masih skala kecil kan. Jadi dari situ saya mencari bibit, terus saya kembangkan sendiri. Nah sekarang kita sudah punya 28 varian. 28 varian saat ini yang sudah dikembangkan Iya, melalui dikembangkan. agrowisata ini sendiri. Wah ini menarik ya pemirsa dan saudara. Kalau misalnya memandang dari akademisi, kita ini sebenarnya tahu ya Bang Rendra, Iya. kalau anggur ini ada iklim tertentu sebenarnya bisa tumbuh dan lain-lain. Ini sebenarnya potensi agrowisata terkhusus anggur, mungkin ada agrowisata lain, ini seperti apa saat ini di Provinsi Jambi Bang? Ya sekarang untuk berbagai komoditi semua bisa dibudidayakan ya di perkotaan khususnya, karena memang berbagai kondisi itu kan bisa diatur gitu ya, baik dari sisi suhu gitu ya, dari obat-obatan, kemudian pupuk yang disesuaikan dengan misalnya kelembaban tanah, pH tanah gitu ya, semuanya bisa diatur, bisa disetting, apalagi itu untuk skala yang kecil gitu ya, masih memungkinkan untuk dilakukan secara home industry atau kelas sifatnya skala kecil tadi, sehingga memang belum ke depan untuk pengembangannya perlu teknologi yang mungkin lebih canggih untuk skala besar tentunya, misalnya dalam pemupukan, dalam penyiraman gitu ya, dalam hal memperbaiki atau struktur tanahnya yang sesuai gitu, dan itu
Untuk skala kecil memungkinkan, tapi skala luas kita perlu mengakomodasi atau mengadopsi teknologi-teknologi yang tepat, efektif, yang bisa digunakan untuk itu. Nah, mungkin ini pengembangan ke depan ya. Saya pikir itu perlu diadopsi. Jadi poin juga. Jadi pengelolaan secara aplikasi, kita bisa melakukan penyemprotan tanpa harus kita hadir di sana misalnya gitu ya. Dan teknologi-teknologi yang lain juga memungkinkan kita bisa lakukan, selain misalnya untuk pengolahan, misalnya kalau memungkinkan untuk pasca panen, pengolahan misalnya sangat banyak misalnya peluang untuk pengembangan misalnya kalau memang itu saat ini memang sudah potensinya besar gitu ya. Potensinya besar untuk dikembangkan. Jadi ini menarik ya, ada poin menarik yang disampaikan oleh Mbak Rendradi sendiri bahwa memang ada potensi yang bisa dihadirkan nih karena ada agro dan wisata. Biasanya menyasar anak muda. Nah, kebetulan nih narasumber kita yang juga melalui via daring ini selaku anak muda yang juga mungkin terlibat aktif atau punya pandangan tersendiri terkait dengan pengembangan agrowisata. Bagaimana Bang Otsolihin Tajuk terkait dengan potensi agrowisata ini sendiri kalau Abang melihat ya Bang? Baik, kalau berbicara tentang potensi sendiri dari agrowisata, memang saya sadari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan baik di Jambi maupun di Indonesia. Dan kita harapkan mungkin juga Jambi bisa dapat mengembangkan bisnis tersebut juga hingga nasional seperti itu. Nah, berbicara tentang potensi sendiri, kita ketahui bersama bahwa kekayaan alam yang ada di Provinsi Jambi sangat melimpah, mulai dari komoditi hortikultura dan juga perkebunan yang menjadi penopang dari ekonomi masyarakat Jambi sendiri, sehingga hal tersebut juga membutuhkan perhatian dari pemerintah dan juga dari sesama akademisi dan juga para pelaku usaha untuk bisa bergerak bersama dalam mengembangkan potensi yang sudah ada tersebut sehingga menjadi ikon ataupun bisa menjadi daya tarik sendiri untuk Provinsi Jambi khusus. Baik, berarti ini menarik ya Bang, kalau misalnya di Bogor sendiri, biasanya kalau di Bogor nih, kalau dikatakan itu sebagai kota yang subur ya, ada istilah Talas Bogor sebagai indikasi yang paling terkenal di sana. Kalau di sana gimana Bang, kalau agrowisatanya dan juga mungkin Abang pernah berkunjung, karena ini salah satu anak muda yang cukup sering aktif seperti itu, gimana Bang? Baik, untuk agrowisata sendiri di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor khususnya memang sangat dari dulu bahkan sudah sangat dikembangkan, dan juga memang jika kita bandingkan, kita komparasi antara Jambi dan Bogor sebenarnya tidak jauh berbeda karena juga memiliki potensi sumber daya alam yang baik. Dan di Bogor sendiri jika pernah mendengar tentang daerah Cisarua dan juga daerah Puncak, Cipanas seperti itu, merupakan daerah yang menghasilkan komoditi-komoditi unggulan pertanian di wilayah Kabupaten Bogor dan juga Kota Bogor, baik dari hortikultura maupun juga tanaman pangan seperti itu. Dan untuk wisata khususnya di bidang pertanian atau agrowisata, jika kita lihat bersama bahwa memang pelaku usaha dan juga pihak dari pemerintah dan juga pihak perikanan terus berkembang untuk bisa berkontribusi penuh untuk bisa menjadi daya tarik dari Kota Bogor sendiri. Dan kita lihat ada mulai dari kebun stroberi di daerah Puncak, dan juga ya tadi produk jadinya seperti yang dikatakan tadi, ada Talas Bogor yang sudah menjadi oleh-oleh khas dari Kota Bogor sendiri. Baik Bang Solihin. Jadi ini menarik ya Pak ya, kalau misal membahas sebuah daerah, baik itu di luar dari Provinsi Jambi sendiri juga punya potensi ya Bang Raden, seperti itu. Nah, untuk Mbak Raden sendiri, sebenarnya konsep agrowisata ini apa yang sebenarnya membedakan dari istilahnya konsep wisata-wisata pada umumnya seperti itu? Mungkin di wisata umumnya juga ketemu tanaman dan lain-lainnya, kenapa berbeda, Bang? Karena anggur ini, kalau biasanya orang bilang tuh tanaman yang agak langka. Orang biasa nemukan anggur ini kan cuman di mall-mall gitu lah, beli gitu kan. Dan itu ada sebagian masyarakat sudah mulai menanam, itu pun skalanya masih kecil, sebatang, 2 batang. Jadi kita mencoba skalanya agak lebih gitu kan. Walaupun luas kawasan kita ini masih kecil, cuman 450 meter persegi. 405? Ya, 400, sekitar 4,5 tumbuk kalau kita Jambi kan. Jadi saya mencoba itu dengan hasil yang sudah muncul, buahnya sudah
ini mengalami proses terjadi pembuahan yang bagus, lebih bagus ini saya jadikan tempat wisata, walaupun skalanya kecil. Mungkin nanti pemerintah mungkin menjadikan ini lebih besar lagi, atau ada pengusaha-pengusaha mau membangun wisata anggur yang ada di Provinsi Jambi ini. Berarti banyak tantangan ya seperti itu ya Bang ketika mendirikan agrowisata ini sendiri. Boleh dicerita nggak Bang? Awalnya tadi mungkin uji-uji berapa varian dan akhirnya bisa menemukan varian yang cocok untuk di Provinsi Jambi sendiri. Benar. Kalau anggur itu sebenarnya nggak juga susah kalau untuk di Provinsi Jambi. Cuman yang sifatnya anggur ini kan yang saya alami, ini kan dia butuh hawa panas. Jadi kalau pemikiran orang kan anggur ini di hawa dingin. Benar. Padahal kita butuhnya di hawa panas. Cuman tidak sering kena air. Makanya kita kasih seperti atap putih yang transparan, bisa tembus cahaya kan. Karena kalau dia sering kena hujan, itu akan sering ada kutu kebulnya itu, ada hamanya. Nah, kalau sering kena hama, pembuahan bakal gagal. Baik, berarti ada perhatian khusus seperti itu yang Bang yang sudah dilakukan dan akhirnya sudah berdiri selama 4 tahun. Sebenarnya Bang Rendra, kalau misalnya membahas tentang agrowisata, sebenarnya konsep agrowisata ini sendiri secara akademisi itu seperti apa Bang? Ya, kalau bicara agrowisata sebenarnya kan yang dilakukan siapa tadi? Pak Raden ini kan dalam skala kecil dan dia bukan secara alami gitu ya. Kalau secara alami berarti ada suatu potensi pertaniannya dan di sana dikembangkan dengan dukungan-dukungan wisatanya gitu ya. Misalnya kalau kita di Jambi kan ada yang di daerah pegunungan, ada hortikultura, pangan, bahkan ada juga perkebunan kasiapera, kebun teh, misalnya ada di daerah Tungkal itu, bahkan bidang perikanan, peternakan. Kalau agro ini kan sekarang bukan hanya pertanian, termasuk juga perikanan, peternakan gitu ya. Nah, tergantung geografis di Jambi kan di dataran tinggi, sedang, rendah maupun di pesisir pantai, semua punya potensi di bidang itu. Nah, sekarang soal prospek pasar nih misalnya gitu ya. Kenapa bicara misalnya yang dilakukan oleh Pak Raden cuman 4,5 tumbuh itu ternyata punya magnet luar biasa. Karena memang pasarnya ada di kota nih, ya pasarnya itu ada di kota karena bukan artinya dalam populasi penduduk kita yang jumlah milenial kita jauh 60% lebih dan punya orientasi wisata yang unik-unik gitu ya dan punya motivasi untuk bersosial media dengan memanfaat berbagai kenyamanan, kesenangan, kenikmatan yang diperoleh dari hasil terutama anggur yang katakanlah buahnya cukup langka tadi gitu ya, untuk mendapatkan harganya pun mahal gitu kan. Nah sekarang kita langsung menyaksikan proses dia budidayanya bagaimana, langsung melihat memetik hasilnya bagaimana, dengan harusnya ditambah dengan misalnya edu wisata, agro edu wisata ya yang sedang dikembangkan oleh kementerian itu kan agro edu wisata, sekaligus juga memberikan semangat motivasi tempat belajar juga bagi yang lain, baik bagi petani sendiri maupun sebagai mahasiswa, anak-anak sekolah untuk bisa juga melatih gitu ya, untuk bisa membuka wawasan dia bahwa banyak yang bisa dikreasikan gitu, banyak inovasi yang bisa dikembangkan, baik tidak hanya di komoditi anggur, dengan komoditi-komoditi lainnya pun bisa gitu lah, sebagai inspirasi lah paling tidak bagi yang lain gitu kan. Baik Bang, berarti tidak hanya menyasar satu komoditi tertentu gitu ya, ada potensi komoditi lain yang mungkin bisa dicoba seperti itu. Nah, kalau dari Bang Solihin Tanjung ini sendiri, kita nih sebagai anak muda, bagaimana sebenarnya kontribusi yang dapat kita berikan untuk pengembangan agrowisata sendiri, terkhususnya ini mungkin di daerah lokal ataupun juga di tingkat nasional, Bang? Baik, untuk dari komunitas dalam bidang agrowisata, tentunya kita juga harus berkontribusi untuk bisa memberikan apa yang kita punya. Maka kita berasal dari mahasiswa yang memiliki background di bidang pertanian atau di bidang ekonomi, seperti itu juga dibutuhkan untuk bisa memberikan pandangan kita kepada sang pelaku di bidang agrowisata sendiri, seperti petani dan juga masyarakat yang memiliki modal juga tentunya untuk bisa mengembangkan, bagaimana mengembangkan. Jadi pertama mungkin kita bisa memberikan ide
sebagai pemuda, dan juga yang kedua adalah memberikan inovasi-inovasi kita yang mungkin lebih baik dikembangkan, seperti dengan memanfaatkan teknologi seperti yang disampaikan Bang Rendra tadi, dan juga memanfaatkan sosial media. Karena benar, jika kita memulai suatu usaha, tentunya diharapkan pasar yang kita tuju sudah kita ketahui. Jadi pemanfaatan dari sosial media sendiri sangat penting untuk dapat mempromosikan dan juga memperkenalkan dari potensi yang kita miliki. Baik, berarti ada kolaborasi ya Bang, seperti itu yang dilakukan. Sebagai mahasiswa kita bisa membantu untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan bagaimana agrowisata ini dapat dikembangkan. Ini begitu menarik ya pemirsa dan saudara, tapi kita akan tahan terlebih dahulu dari 3 narasumber kita juga, karena setelah ini kita akan jeda, usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan dialog ruang publik maksud saya. Dan memang hari ini begitu menarik ya, karena memang pembahasan kita masih terkait dengan potensi pengembangan agrowisata yang ada di Provinsi Jambi. Dan tadi ini poin yang juga cukup bisa dibahas ya, karena bagaimana memilih bibit selektif seperti itu. Tadi ada pembahasan bahwa punya proses yang panjang yang dilakukan oleh Pak Raden sendiri untuk bisa membuat bibit ini bisa tumbuh, akhirnya bisa berkembang jadi agrowisata saat ini. Itu seperti apa Pak pemilihannya? Mungkin jadi teknik-tekniknya dan yang lain Pak. Jadi kalau untuk pembibitan itu kita ini mengambil biasanya kita melakukan dengan setek Pak. Kalau dari biji, pemilihan biji itu agak riskan karena apa? Masa tumbuhnya agak susah Pak. Bisa sampai 3 tahunan. Itu baru bisa besar dia kan. Tapi yang kita alami sekarang ini melakukan penyetekan Pak. Jadi penyetekan itu lebih cepat prosesnya. Setahun setengah kita sudah bisa menikmati buah Pak. Dengan pupuk yang bagus, bibitnya ya, cara penyetekannya yang bagus, insya Allah kita mendapatkan buah yang bagus Pak. Baik. Nah itu pun jenis apa yang mau kita setek, itu nanti kita yang milih Pak. Mau buahnya hitam, mau buahnya merah, mau buahnya hijau, itu tinggal kita Pak. Berarti sejauh ini kalau yang ditanam di agrowisata ini yang potensi untuk di tanah Jambi ini sendiri, varian yang model apa Pak? Mungkin ada jenis yang bisa diakses. Kalau semua varian itu Pak, itu pupuknya itu cukup dari sekam bakar Pak. Karena porosnya lebih tinggi kalau sekam bakar. Nah kita campur dengan kowe Pak, kotoran kambing kan. Itu aja sekarang nih Pak. Oh baik kita Pak. lakukan. Jadi untuk itu saja sudah bisa membuat tanaman itu subur seperti subur, itu ya Pak iya. ya. Nah kalau Bang Rendra sebenarnya tadi menarik ketika Bang Rendra juga menyenggol terkait dengan teknologi. Bagaimana pengembangan teknologi dan juga inovasi untuk meningkatkan agrowisata ini sendiri. Bapak sejauh ini kalau untuk teknologi ini seperti apa Bang? Terlibatan untuk mengembangkan agrowisata Bang? Ya, banyak ya teknologi yang bisa diadopsi, terutama dalam hal pemeliharaan tanaman misalnya gitu ya. Nah, misalnya kita bisa mengontrol dengan menggunakan salah satu chip gitu ya, yang kalau di Unja itu ada hasil riset, bahkan sudah pernah di launching juga itu ya. Salah satu dosen kita yang mengeluarkan teknologi itu untuk bagaimana teknik penyiraman, ya tidak perlu lagi kita harus melakukan secara manual gitu kan. Kita bisa kontrol suhunya, kita bisa selain pemupukan dan seterusnya pengobatan itu bisa dilakukan dengan teknologi gitu. Jadi tapi lagi-lagi saya bilang ini kan skalanya kecil gitu ya. Skala kecil justru nanti high cost gitu kalau seandainya tidak ada keseimbangan antara biaya produksi atau biaya pemeliharaan dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah yang penting ini menurut saya adalah yang sudah ada ini misalnya bisa karena terbatasnya lahan Pak ya, karena terbatasan lahan, dan Bapak ini membuat spot-spot, mungkin spot-spot ini bisa memungkinkan untuk dihadirkan lagi di tempat lain dengan komoditi baru misalnya. Karena gini, ada tingkat kepuasan nanti masyarakat itu sudah jenuh gitu ya, pada satu titik udah jenuh dengan melihat anggur nih, udah tahu anggur, dia pengen mencoba suasana baru. Atau tantangan Pak Raden bagaimana mengembangkan suasananya, mungkin dari orang melihat bagaimana Pak Raden melakukan budidayanya gitu ya,
atau pengembangan dalam bentuk misal yang datang dicicipi jus anggurnya gitu kan, sehingga dia menikmati tidak hanya dari sisi pemandangan, tidak hanya untuk selfie saja, tapi juga bisa dinikmati gitu ya. Nah, di samping itu bisa dikembangkan misalnya karena Pak Raden sudah mampu melakukan pembibitan dengan baik, punya banyak varian. Nah, dia juga bisa dikembangkan ke arah pembibitannya. Jadi Pak Raden bisa mensuplai nanti bagi rumah-rumah tangga yang mau mengelola secara mandiri di rumahnya. Yang ingin menanam sendiri ya gitu, misalnya tempat di halaman rumah kita sepeta 2 peta gitu kan. Bisa tuh untuk hanya menikmati kan, bisa memakan. Nah, mungkin Pak Raden dia menyiapkan bibit-bibit untuk bisa dijadikan nilai bisnis baru gitu ya. Mungkin di atas rumah yang kosong kita bisa tinggal tanam. Udah belajar dengan Pak Raden, dia juga menerima kursusnya misalnya. Pelatihan-pelatihan, Pak Raden buka pengembangan pelatihan. Katakanlah Pak Raden pelopornya di Jambi. Banyak sekali segmen yang bisa dikembangkan untuk orientasi bisnis gitu kan. Nah, itu yang barangkali perlu dikembangkan ke depan. Baik, kalau untuk pemilihan jenis vegetatif dan lain-lain, itu ada nggak rekomendasi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya saya itu kan basicnya sosiologi ya. Bukan di bidang agro gitu ya, agro tanaman. Tapi kalau soal itu mungkin spesifik keahlian agro lah yang mungkin bisa menjelaskan itu. Tapi paling tidak spesifik itu kan karena ini buatan bisa diadopsi dengan berbagai dikondisikan, misalnya tadi soal pencahayaan kan kita bisa membuat atap yang bisa artinya memungkinkan untuk kesuburan bagi tanaman. Kemudian dari tanah, misal unsur hara yang dibutuhkan, kita bisa menyiapkan, gitu. Kan nggak banyak itu, karena skalanya kecil gitu kan. Nah, kemudian menata tiang-tiang untuk dia gantungan-gantungan itu kan bisa disetting supaya bisa bahkan bisa dikreasikan mungkin dengan bentuk tidak hanya flat gitu ya, tidak bisa dibuat lengkungan-lengkungan yang melengkung love atau bentuk dengan kreasi gambar apa gitu kan. Baik, Pak. Itu kan sangat memungkinkan untuk Bang Rendra. Jadi banyak pilihan sebenarnya gitu ya, Bang Rendra, yang bisa digunakan untuk mengembangkan sendiri kalau misalnya kita ingin berusaha membuat agrowisata versi mini seperti itu yang ada di rumah masing-masing. Nah, kalau misalnya tadi terkait dengan ini, kebetulan kalau Bang Solihin Tanjung ini juga background-nya terhubung erat seperti itu. Bagaimana Bang sebenarnya riset-riset penelitian yang dilakukan mungkin dari yang pernah Abang lakukan untuk terkait dengan pengembangan agrowisata, pemilihan jenis tanaman dan lain-lain, Bang? Baik, mungkin kalau untuk dari penelitian sendiri, karena latar belakang saya dari bidang hama dan penyakit, memang saat ini banyak sekali pengembangan teknologi dan juga bagaimana cara untuk bisa menekan hama dan penyakit dengan cara yang lebih berstandar lingkungan seperti itu. Maksudnya tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Jadi kita dari mahasiswa sendiri terus melakukan berbagai riset dan juga penelitian tentunya untuk bisa meningkatkan produksi dan juga untuk tetap menjaga lingkungan, tetap terjaga aman dan bersih dari mungkin adanya residu yang sering tersedia di tanah akibat penggunaan pupuk yang mungkin berlebih dan juga penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan dosis. Jika berbicara tentang penelitian yang dilakukan, mungkin seperti yang disampaikan Pak Raden tadi bahwa ada hama yang mengganggu saat budidaya dari tanaman anggur sendiri. Nah, sejauh ini memang sudah banyak dilakukan penelitian seperti penggunaan deterjen untuk pengganti pestisida, tentunya dengan dosis yang layak untuk digunakan sehingga tidak menjadi residu sendiri, karena kita tahu bahwa buah anggur sendiri adalah bagian yang dipanen dan langsung dikonsumsi. Jadi memang harus kita jaga bagaimana produksi dari anggur itu sendiri terbebas dari zat-zat yang mungkin bisa bersifat racun bagi konsumen. Baik, Bang. Biasanya kalau terkait dengan hama dan juga penyakit seperti itu, kalau untuk potensi anggur ataupun juga agrowisata dalam bentuk tanaman lain, biasanya hama yang sering dijumpai seperti itu, Bang. Mungkin jadi antisipasi juga ini kalau misalnya kita atau masyarakat ingin menanam, oh ternyata ini bisa jadi antisipasi kalau hama ini akan muncul ketika model ataupun settingnya dilakukan seperti itu, Bang. Baik, mungkin secara teori sendiri,
hama itu sendiri muncul akibat adanya inang ataupun adanya sumber makanan yang tersedia di alam sehingga memicu tingginya ledakan hama dan juga kesesuaian dari lingkungan itu sendiri. Mungkin antisipasi yang dapat dilakukan adalah rotasi tanaman yang bisa dilakukan untuk memutus apabila sudah terbentuk siklus hama sendiri di alam sehingga tidak dapat hidup kembali di pertanaman selanjutnya, mungkin seperti itu. Dan juga jika untuk budaya seperti anggur dan juga beberapa buah lunak seperti blueberry dan juga beberapa komoditas yang saat ini sedang digiatkan untuk dikembangkan di agrowisata sendiri, mungkin perang dari hama lalat buah yang menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan, dan kita dari peneliti dan juga mahasiswa terus melakukan inovasi dan juga mengajak bersama masyarakat dan petani untuk literasi dalam membaca apa saja pengendalian baru yang sudah dapat diterapkan di lingkungannya, seperti itu. Baik. Menarik ya Bang, kalau misalnya terkait dengan penelitian dan hama seperti itu. Tapi ini tadi ada juga poin yang saya tangkap di awal ketika Abang menceritakan tentang agro ini sendiri. Ada komunitas yang dikembangkan seperti itu Bang. Bagaimana akhirnya komunitas ini dapat membantu terus bersukar informasi dan lain-lain Bang? Karena nanti ini akan tertarik dengan sosiopreneur seperti itu Bang. Ini bagaimana Bang? Jadi kami di Jambi ini ada komunitas. Di situ kan banyak yang anggotanya masih awam semua Bang. Jadi yang senior-senior itu, mana yang sudah paham masalah bibit, masalah pupuk, segala macam itu, itulah tempatnya kita bertanya Bang. Nah banyak juga, ada juga yang bertanya sama saya, ada juga bertanya sama teman-teman yang sudah dahulu Bang. Cuman yang ada di Jambi ini sekarang ini masih skalanya kecil-kecil Bang. Jadi itu, jadi sifatnya itu rumahan kata Pak Hendra tadi itu. Belum untuk bikin suatu perkebunan atau taman atau apa Bang. Berarti sejauh ini Abang yang paling besar gitu ya Bang? Alhamdulillah sampai sekarang ini baru ini. Itu pun masih kecil Bang. Nah. Jadi itu ya Bang yang dicoba dikomunikasikan terkait dengan lahan dan juga penggunaan istilahnya obat-obatan tertentu, bagaimana vegetatif dan lain-lain ya Bang ya. Menarik ya pemirsa dan saudara, tapi kita akan tahan terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi berdiskusi terkait dengan potensi agrowisata yang ada di Provinsi Jambi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tadi sudah pembahasan kita semakin mengerucut terkait dengan bagaimana ini juga ada keterlibatan sosiopreneur dan ekonomi kreatif di dalamnya. Dan untuk pemirsa atau saudara yang bergabung bersama kami melalui line telepon untuk berdiskusi langsung, boleh langsung di 0741 DAM 385 atau di 0811 743 3133. Di kita ke Bang Rendra di Bang. Tadi ada kaitannya dengan penggerakan komunitas seperti itu Bang. Bagaimana sebenarnya agrowisata ini juga terkait dengan sosiopreneur dan juga ekonomi kreatif Bang? Ya, agropreneur ini kan sosiopreneur itu kan berarti bagaimana melibatkan banyak orang dalam berbisnis nih. Preneurship itu kan berarti ada inovasi dan kreativitas di dalamnya. Jadi berbisnis dengan berbasis inovasi dan teknologi yang diterapkan, tapi dengan melibatkan banyak orang, gitu, yang menikmati hasil keuntungannya banyak orang. Kalau ini misalnya Pak Raden tadi sudah menjadi pelopor, itu tinggal sangat mungkin untuk dikembangkan dalam banyak subbagian gitu ya. Apakah dalam edukasinya, apa dalam pengembangan luas skala usahanya, gitu, apa dalam bentuk komoditinya yang dikembangkan, atau mungkin kalau fokus di ini di anggur ya mungkin pengembangan varian-variannya mungkin masih banyak lagi yang bisa ditemukan, sehingga nilai edukasinya tinggi gitu ya, dan nilai pasar bisnis pun tinggi misalnya. Banyak sekali yang bisa dikembangkan. Nah, maksud saya supaya ini betul-betul bisa berdampak juga, perlu kita memang pikirkan bagaimana ternyata di Jambi, kota Jambi aja sesuai kok tempat lahannya akan memang dikondisikan. Tanahnya tadi, bahan baku apa untuk membuat struktur tanah supaya sesuai. Kemudian pencahayaan tadi, suhu segala macam. Kan kita juga bisa setting gitu untuk skala yang lebih luas, misalnya dalam skala perkebunan anggur, ya kan? Kalau ada misal yang melirik ini, karena prospek betul nilai bisnisnya. Kalau kita beli itu anggur
per kilo itu 50-60 ribu di pasar, yang bermacam-macam ya, ada yang hijau, yang hitam, yang ungu gitu. Jadi dan anggur memang perlu keterampilan yang tinggi ya untuk secara hard skillnya untuk bisa betul-betul membudidayanya dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Artinya pengembangan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan kelompok misalnya gitu ya, atau rumah tangga untuk skala kecil di rumah mini, khusus di kota, khusus di desa misalnya, perlu dikembangkan usaha perkebunan yang skala luas. Ya, karena di kota mungkin sulit kita temukan lahan yang luas kan. Karena kalau kita hitung-hitung dengan biaya produksinya, mungkin dengan hasilnya sangat menjanjikan sebenarnya ya, karena dengan nilai jual yang mahal, ya kan, sangat prospek sekali untuk dikembangkan di Jambi. Kenapa enggak? Ya, selama ini kita hanya terpaku misalnya di Jambi hanya komoditi tertentu ya, hanya wilayah barat Provinsi Jambi lah yang mengusung misalnya komoditi di bidang pangan, hortikultura gitu ya. Nah, kalau di wilayah lain kan sudah kita habis perkebunan ya, perkebunan sawit, karet gitu ya, habis. Pinang. Pinang gitu di wilayah kelapa. Memang daerah timur sana ya, itu memang kesesuaian lahannya di situ. Tapi memungkinkan di daerah dataran rendah misalnya, itu memungkinkan untuk pengembangan ini ke depan. Misalnya kalau ada skala desa yang punya lahan desa yang tidak termanfaatkan, ini sangat bisa digunakan memungkinkan. seperti itu ya, Bang ya? Pak, ini sebagai jasa konsultan atau jasa yang bisa memberikan informasi lebih seperti itu ya, Bang, terkait dengan agrowisata ini sendiri ya, Bang Rendra ya. Baik, kita akan ke Bang Solihin lagi di Bang Solihin. Tadi ini menarik ketika kita membahas sosiopreneur, kemudian ekonomi kreatif dan juga keterlibatan kelompok. Sebenarnya sejauh ini kalau misalnya Abang di selaku mahasiswa dan juga teman-teman yang mewakili anak muda, keterlibatan dalam pengembangan mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan edukasi atau memanfaatkan lahan sempit yang tadi juga disenggol sama Bang Rendra untuk bisa digunakan sebagai akses menanam ataupun hal-hal tertentu, Bang. Baik, kalau dari kita sebagai mahasiswa sendiri, tentunya dari universitas sudah sangat baik dan juga sangat sudah kooperatif dalam membentuk sebuah program turun ke petani. Jadi kita dari mahasiswa juga sangat sering untuk berkunjung ke lahan, tentunya untuk berjumpa dengan petani dan juga masyarakat, untuk bagaimana cara kita bertukar informasi, kita sebagai mahasiswa yang mungkin kita belajar secara teori di dalam kelas, dan kita bagaimana mengkolaborasikannya dengan petani yang mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari alam. Tentunya hal ini menjadi sinergi yang baik yang sudah kami lakukan sejak mulai awal perkuliahan dan juga sudah banyak diterapkan bahkan di Universitas Jambi juga mungkin seperti itu saat saya menempuh pendidikan di S1 dulu. Dan kalau dari inovasi sendiri tentunya sejauh ini mahasiswa sendiri sudah banyak seperti membuat produk-produk olahan dari hasil pertanian seperti itu, mungkin dari olahan kentang menjadi keripik kentang dan juga bolu talas tadi yang seperti di segmen pertama, itu sudah menjadi produk hasil inovasi yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa dan tentunya juga bekerja sama dengan masyarakat dan petani. Baik, ini terkait juga Wirausaha Merdeka ya, program dari pemerintah seperti itu untuk melibatkan mahasiswa dalam program berbisnis dan berusaha seperti itu ya, Bang ya. Mungkin Abang ada yang sedang dikembangkan saat ini, Bang, di sana, Bang, boleh diceritakan, Bang, terkait dengan metode tertentu atau mungkin jenis tanaman atau varian yang sedang dikembangkan sebagai usaha bisnis, Bang. Baik, mungkin kalau untuk hal yang dikembangkan di sini, kalau kepada di budidaya sendiri tidak dilakukan, tapi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita mengolah hasil ataupun produk-produk yang siap untuk dijual. Jadi sekarang yang sangat di sini itu seperti lemon dengan dicampur serai, itu sedang booming di mahasiswa di Bogor, dan itu juga hasil karya dari mahasiswa sendiri dan juga bekerjasama dengan UKM ataupun unit kegiatan mahasiswa entrepreneur di Universitas sendiri. Baik, Bang, berarti sudah ada yang dilakukan terkait dengan hasil produk seperti itu ya, Bang, ya, dikombinasikan. Ini bisa menjadi contoh juga bahwa bisnis itu bisa dimulai dari mana saja seperti itu ya, Bang ya. Dan terkait balik lagi ke Bang Rada Dede, Bang. Sejauh ini program ataupun juga bantuan yang sudah diterima seperti apa, Bang, terkait dengan pengembangan agrowisata ini sendiri, Bang? Baik dari pihak pemerintah ataupun juga pihak swasta. Untuk sampai sekarang ini kita belum ada tersentuh oleh pemerintah.
Jadi masih kita sifatnya sendiri, Pak. Jadi dari pihak swasta juga nggak ada yang untuk bisa menutupi kos kita yang keluar itu, Pak. Jadi kita bikin tempat makan. Nah, dari tempat makan itulah bisa kita menutupi kos-kos kita yang keluar. Nah, saya berharap untuk kedepannya nih jadi dirikan bagi Dinas Pertanian khususnya di pemerintah untuk dapat mengembangkan ini lagi, Pak. Jadi tempat wisata atau di tempat-tempat lain yang mencitrakan anggur ada di Jambi gitu. Baik, berarti sejauh ini tidak hanya menikmati saja, tetapi juga ada tempat untuk nongkrong anak-anak muda seperti itu ya Pak, ya, untuk memberikan pemasukan juga terkait dengan agrowisata ini sendiri. Sebenarnya kalau Bang Rendra, kita melihat di program pemerintah atau program yang bisa diberikan terhadap pengembangan agrowisata sejauh ini bisa berupa apa Bang, program-program bantuannya Pak? Iya, banyak sekali sebenarnya kalau pemerintah mau menjadikan ini pintu masuk untuk mengembangkan agrowisata, khususnya di perkotaan ya. Karena tren sekarang bertani di kota itu ya itu kita sudah masuk ke dunia nyata ini saat ini, bahwa bertani itu tidak selalu di kota, di desa, tapi juga di kota ternyata. Nah, apalagi tentu komoditi-komoditi pilihan ya seperti anggur tadi punya prospek bagus. Nah, pemerintah dalam hal ini menyikapinya adalah ini kan peluang usaha untuk bagi generasi muda gitu ya, seperti Pak Raden ini. Nah, tentu harus distimulasi gitu ya. Dalam hal pendanaan, misalnya bisa diberikan bantuan, tentunya berupa pinjaman kredit lunak dari kerjasama dengan perbankan, atau memang dalam bentuk alat, misalnya, atau memang dalam bentuk fasilitas lain ya. Nah, yang penting targetnya ke depan adalah Pak Raden ini bisa sebagai pelopor untuk pengembangan pada generasi berikutnya gitu loh. Ya, dalam banyak hal Pak Raden tentu harus difasilitasi untuk selalu berkembang terus di dalam pengolahan ataupun dalam usaha yang sedang dijalankan ini. Ya kan? Pemerintah harus memberi andil, kalau enggak memang akhirnya tidak bisa berdampak banyak. Kalau hanya diserahkan Pak Raden, ya Pak Raden hanya mikir diri sendiri aja. Ya keuntung ya untung dapat gitu ya, kalau enggak ya batas di situ. Nah, sekarang Pak Raden ini dibantu dalam hal terutama saat ini dari hanya sebagai tempat media untuk background untuk selfie dan segala macam, tapi bisa juga dikembangkan dalam memproduksinya gitu loh. Karena memang nilai jual anggur tuh mahal gitu kan. Kenapa tidak itu betul-betul juga dikembangkan? Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan misalnya untuk skala yang lebih besar tadi, mungkin berkelompok dan segala macam, tentu disupport gitu kan, dalam biaya pembiayaan dalam saprodinya dulu gitu ya, dan pasti karena butuh tempat yang disetting sedemikian rupa juga gitu kan, kalau untuk tanaman anggur, dan perlu biaya yang artinya paling tidak ketekunan dan dengan biaya yang cukup besar juga gitu, bagaimana membudidayakan anggur ini dengan supaya lebih baik hasilnya gitu. Baik Bang Rendra, jadi ini terkait juga tadi ada potensi di mana orang bisa melakukannya itu tidak hanya dalam skala besar tapi juga skala kecil. Dan kalau dari Bang Solihin sendiri nih Bang, terkait dengan agrowisata ini berkontribusi dalam pelestarian lingkungan ini seperti apa Bang sebenarnya? Baik, untuk agrowisata sendiri kontribusinya untuk masyarakat juga yang kita rasakan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor sendiri, bahwa agrowisata itu sudah menjadi lapangan pekerjaan karena sudah sangat dikembangkan baik oleh pemilik usaha dan juga petani, sehingga masyarakat sekitar sudah terdampak dari hasil dan juga pengembangan yang dilakukan di agrowisata yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sendiri. Seperti sebenarnya di sini itu kita sudah mengembangkan agrowisata dari mulai budidaya hingga produk olahan jadi, yang saya katakan tadi bahwa mahasiswa dan juga masyarakat dan juga pelaku usaha itu sudah sangat bersinergi baik untuk bisa mempromosikan dan juga menjual hasil yang nantinya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat sendiri di sekitar lokasi agrowisata itu. Baik. Berarti ini juga ada istilah metode tertentu. Kalau sejauh ini di rekreasi, anggap kita ini sebagai sebuah wahana rekreasi di agrowisata, apa saja rekreasi yang tersedia kalau di agrowisata yang ada di Taman Anggur, Bang? Kalau yang ada sekarang itu cuman mainan anak-anak. Mainan anak, jadi sambil menikmati suasana anggur, ada makanan kita jual,
Jadi di situ bikin bisa berkumpulnya keluarga di situ, bisa orang adakan arisan gitu Pak. Jadi dengan tempat fasilitas yang kita siapkan seadanya ini bisa dimanfaatkan untuk wisata kecil Pak. Baik. Berarti tadi kalau dari tempatnya sendiri tuh ada tadi wahana yang disediakan untuk menarik perhatian ya. Karena memang lokasinya masih minim seperti itu ya Bang ya. Masih minim. Kalau misal tadi ini menarik juga, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Bang terkait dengan pasti bagaimana sih edukasi yang diberikan kemudian terkait dengan wahana-wahana tertentu yang bisa memancing semangat orang untuk hadir seperti itu Bang. Khususnya di tempat agrowisata atau secara umum ya. Iya. Ya. Sebenarnya ada juga tantangannya ya kalau usaha seperti Pak Raden ini karena mengandalkan konsepnya di di tanaman anggur ya, Lahan kecil. jadi tantangannya adalah bagaimana menghadirkan tanaman itu dalam kondisi berbuah gitu ya pada saat itu. Artinya setiap orang datang itu lagi berbuah gitu kan. Itu kan tantangan. Kalau orang situ nggak ada buahnya kan menjadi hampa gitu ya. Kalau dalam bisnis seperti ini. Berarti tantangan Pak Raden bagaimana menghadirkan setiap hari itu dia sedang berbuah. Baik, Pak. Ya kan? Nah, tentu dengan menjaga usia tanaman misalnya ya, dengan membangun sistem yang baik sehingga keberlanjutan dari sisi background itu menjadi tetap hadir gitu ya. Baik. Nah, untuk ke depan sebenarnya ini sudah dipraktekkan oleh Pak Raden. Ternyata bisa gitu kan? Ya, berarti banyak ada juga yang mencoba gagal itu juga banyak. Pak Raden berarti juga dari kegagalan juga kan? Berarti tetap harus terus mencoba seperti itu ya Pak Rendra. Sudah ditemukan rumusannya oleh Pak Raden. Bisa untuk dikembangkan ke depan. Jadi ini menarik ya pemirsa dan saudara bagaimana akhirnya kita harus bisa berelaborasi seperti itu ya kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya bisa membuat agrowisata ini terus berlangsung. Kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih setia menemani kami di Dialog Ruang Publik dan tidak terasa pembahasan kita ini begitu menarik ya. Jadi memang waktunya sudah di ujung ternyata dan kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita pada hari ini yang ingin disampaikan. Dan mungkin dari Bang Raden terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan saudara terkait dengan bagaimana potensi agrowisata dan lain-lain Bang. Boleh singkat saja Bang. Ya, untuk pemirsa yang ada di Jambi, berdomisili di Jambi, mari kita giatkan tanaman anggur yang ada di Provinsi Jambi ini dengan cara kita, kalau saya menyiapkan bibit. Nah, kalau saya menyiapkan bibit, siapkan pupuk. Jadi kalau masyarakat Jambi mau menanam anggur, kita kasih edukasi pembelajaran supaya tanaman anggur itu bisa berbuah. Baik. Jadi kita timbulkan niat dari masyarakat untuk bercocok tanam dengan anggur. Karena tanaman anggur itu tidak susah. Baik, tidak susah, masih susah nanam kembang. Baik, berarti sudah ada disediakan seperti itu ya Bang. Baik. Kalau dari Bang Rendra Bang, boleh singkat saja Bang? Iya, artinya pengembangan tren agro pertanian yang sudah di perkotaan seperti ini memang gayanya anak muda sekarang kan. Nah, artinya peluang-peluang seperti ini harus ditangkap oleh pihak terutama pemerintah ya dalam hal ini untuk dikembangkan terus. Itu dengan skala yang sasaran yang lebih banyak, berbasis ke rumah tangga, basis ke suatu kelompok masyarakat gitu ya untuk di halaman sendiri. Tapi bahkan ini memungkinkan berarti Jambi kita coba format sebagai kota anggur, misalnya gitu kan? Formatnya adalah kota anggur. Iya, gitu, bagaimana ke depan Jambi menjadi kota anggur yang untuk bisa bersaing dari sisi pendapatan. Baik, selanjutnya dari Bang Solihin, boleh Bang singkat saja Bang ingin disampaikan terkait dengan topik kita pada hari ini Bang. Baik, tentunya dibutuhkan kolaborasi yang sangat matang dari berbagai pihak untuk bisa mengembangkan potensi yang sudah ada di Provinsi Jambi dan juga kami berharap dari mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi kami setelah kami kembali ke Jambi nantinya untuk bisa membangun Jambi dan juga membangun banyak lagi agrowisata yang tentunya edukatif untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih banyak Bang Solihin, kemudian juga Bang Raden dan juga Bang Rendra yang sudah hadir pada hari ini, begitu luar biasa. Dan Bang, topik kita begitu menarik dan atas perhatian saudara yang pemirsa dengan tema kita pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Saya Hazir Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.